Bayangin lo jadi idola satu negara, kapten tim besar Eropa, dan lo pamit di depan puluhan ribu orang yang selama ini selalu ada buat lo. Gimana gak merinding, bro? Kisah perpisahan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur di Seoul ini bukan sekadar akhir, ini sejarah. Momen yang ditunggu tak diinginkan. Lo pernah gak sih nungguin sesuatu, tapi pas datang lo malah pengin itu gak kejadian? Nah, itulah yang dirasain fans Spurs dan Korea Selatan waktu Son ngumumin kalau dia bakal cabut dari Tottenham. Gak pakai basa-basi, sehari setelah pengumuman itu, Son langsung tampil di laga pramusim lawan Newcastle United di Seoul World Cup Stadium. Dan itu bukan laga biasa, cuy. Itu panggung perpisahan. Bayangin deh, stadion berkapasitas 66.000 orang penuh hampir sejam sebelum kick-off. Emosi udah kayak tsunami sebelum bola disentuh. Stadion berubah jadi lautan putih. Stadion Seoul malam itu gak cuma padat, itu kayak disulap jadi lautan jersey putih dengan angka 7 di punggung dan nama Son. Wajah-wajah penuh haru, ada yang senyum getir, ada yang udah nangis dari anthem pertama. Spanduk bertulisan, Forever Our Captain, sampai, Don't Go, Sonny, bertebaran di tribun. Gue yakin, itu bukan cuma pertandingan, itu festival perpisahan nasional. Panasnya emosi sebelum kick-off. 40 menit sebelum laga, stadion udah nyaris penuh. Gokil gak sih? Biasanya orang baru datang jelang peluit pertama. Tapi di sini, semua orang pengen lihat Son bahkan dari sesi pemanasan. Lo pernah lihat pemanasan pemain disorakin kayak selebrasi gol? Di Seoul, itu kejadian nyata. Masuknya Son sama dengan ledakan emosi. Pas nama Son disebut di susunan pemain, stadion meledak kayak konser rock. Gak heran, lagu Kickstart My Heart dari Motley Crue jadi latar, cocok banget buat suasana panas, emosional, dan, jujur aja, bikin bulu kuduk berdiri. Semangat dan chant yang gak putus. Pertandingan mulai, chant When the Spurs Go Marching In langsung menggema. Gak cuma fans Spurs dari Korea, banyak juga yang datang dari Inggris cuma buat ngasih salam terakhir ke idola mereka. Menit ke-8, suara trompet memimpin chant legendaris, Niswan, Sonny. Dan lo bisa tebak, itu nyeret air mata dari banyak penonton. Mainnya gimana? Emosinya lebih nendang dari golnya. Son sebenarnya gak nyetak gol malam itu. Bahkan sempat 2 kali kena jebakan offside. Tapi tiap dia nyentuh bola, stadion meledak. Kayak tiap dribble itu punya makna, bukan buat menang, tapi buat ngukir kenangan. Dan kayaknya, buat para fans, itu jauh lebih penting dari sekadar skor. Menit 65, jantung berhenti sejenak. Lalu datang menit ke-65. Peluit dibunyikan, dan pergantian dilakukan. Son ditarik keluar, diganti Mohamed Kudus. Seketika, stadion hening. Bukan karena kecewa, tapi karena semua orang lagi nahan tangis. Gue nonton rekamannya, dan sumpah, itu kayak adegan slow motion di film. Dia lepas ban kapten, peluk rekan-rekannya, terus jalan keluar lapangan, diiringi Tornado of Souls dari Megadeth. Heavy metal banget, tapi emosinya lembut dan menghantam. Tangisan di pinggir lapangan. Duduk di bench, kamera menyorot Son yang udah gak bisa nahan air mata. Penonton, sama aja, semua kayak satu stadion menangis bareng. Lagu, Niswan, Sonny, kembali dinyanyiin tanpa komando. Itu kayak mantra buat menghormati legenda sebelum benar-benar pamit. Hujan jadi bagian cerita. Pas peluit akhir dibunyikan, hujan turun makin deras. Tapi anehnya, gak ada yang bubar. Mereka tetap berdiri, tetap bersorak. Dan di layar stadion, muncul video tribute, perjalanan Son dari awal di Spurs, gol-gol ikonik, sampai momen jadi kapten pertama asal Asia yang bawa Spurs angkat trofi Liga Eropa. Lap of Honor yang bikin mewek massal. Son lari keliling lapangan, nyapa fans satu persatu, kirim flying kiss, tepuk tangan balik. Banyak fans yang nyodorin poster atau jersey, dan lo bisa lihat dia berusaha senyum sambil nahan tangis. Itu lap of honor paling emosional yang pernah gue lihat dalam dunia sepak bola modern. Momen lempar ke udara, penghormatan terakhir. Pas dia sampai ke titik akhir, semua rekan setim kumpul, dan mereka lempar Son ke udara 3 kali. Bukan buat lucu-lucuan, tapi sebagai tanda terima kasih dan respek. Lo cuma dilempar ke udara kalau lo berarti besar buat mereka. Dan Son, jelas bukan sekadar pemain. Stat yang bicara, Son sama dengan legenda hidup.
Mari kita tarik ke belakang, 454 penampilan, 173 gol, pencetak gol terbanyak kelima sepanjang sejarah Spurs. Musim tahun 2021 sampai tahun 2022, dia rebut Golden Boot Premier League dengan 23 gol, dan gak ada satupun dari penalti. Itu artinya, Son bukan cuma efisien, tapi jujur di lapangan. Fair play sejati. Dan musim lalu, dia jadi kapten pertama yang bawa Spurs angkat trofi lagi setelah 17 tahun. Trofi Liga Eropa itu jadi semacam klimaks dari cerita panjang 10 tahun loyalitas tanpa henti. Son sama dengan simbol kesetiaan. Di era di mana pemain gampang pindah klub cuma karena uang, Son adalah pengecualian. Dia tahan godaan dari tim besar lain, tetap di Spurs meski gak selalu ada trofi. Karena buat dia, ini bukan soal piala. Ini soal cinta. Cinta ke klub, ke fans, dan ke negaranya. Pesan mendalam. Kadang, gak semua kisah harus diakhiri dengan trofi atau pesta mewah. Ada kisah yang ditutup dengan pelukan, tangisan, dan stadion penuh cinta. Dan itu lebih abadi. Niswan, Sonny, bukan sekadar pemain, tapi lambang loyalitas sejati.